Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Matematika. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas materi tentang mengubah bentuk pecahan. Yang kita ingat bahwa pecahan itu ada berbagai bentuk ya. Nah, di sini kita akan mengubahnya mulai dari pecahan campuran, pecahan biasa, pecahan bentuk persen, dan desimal. Yuk kita simak pembahasannya. Contoh yang pertama yaitu mengubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Dalam mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dapat kalian ingat bentuk A B per C sama dengan A dikali C ditambah B per C. Oke, A kali C, kalian ingat bilangan yang ada di depannya dikalikan dengan penyebut lalu baru ditambah dengan pembilang dibagi dengan penyebutnya yaitu C. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Oke, di sini ada 3 contoh. Contoh yang pertama, 2/1/5. Berarti bentuknya AB per C-nya itu 2 sebagai A, 1 sebagai B, dan 5 sebagai C. Berarti kita dapat kalikan ya. 2 dengan 5. Kita buka kurung dulu. 2 kali 5 ditambah pembilangnya 1. Jangan lupa ditambahkan penyebutnya yaitu 5. Sama dengan 2 kali 5 hasilnya 10 ditambah 1 per 5. 10 ditambah 1 hasilnya adalah 11 per 5. Maka pecahan biasa dari 2/1/5 adalah 11 per 5. Selanjutnya 4/2/3. Nah, kita kalikan 4 dengan 3 ditambah 2. 4 kali 3 ditambah 2 per 3. Sama dengan 4 kali 3 hasilnya adalah 12 ditambah 2 per 3. Sama dengan 12 ditambah 2 hasilnya adalah 14 per 13. Maka bentuk pecahan biasa dari 4/2/3 adalah 14 per 3. Selanjutnya 2/3/4. Jangan sampai tertukar ya. 2 dikali 4. Kita tulis 2 kali 4 ditambah penyebutnya. Mohon maaf, pembilangnya 3 dibagi penyebutnya 4. Sama dengan 2 kali 4 hasilnya 8 ditambah 3. Jangan lupa pernya per 4. 8 ditambah 3 hasilnya adalah 11 per 4. Oke, untuk contoh pecahan campuran menjadi pecahan biasa dapat dipahami ya. Pembahasan yang kedua yaitu mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, di sini kalian bisa membagi pembilang dengan penyebut lalu menentukan berapa sisa dari hasil pembagiannya. Sebagai contohnya, di sini ada 31/5. Nah, kita dapat tulis di sini ya, 31 dibagi 5 itu berapa ya hasilnya? Karena 31 pasti tidak bisa dibagi habis oleh 5, maka kita cari perkalian atau pembagian 5 itu yang mendekati hasilnya 31. Oke, sekarang berapa ya? 31 dibagi 5 itu hasilnya adalah 6. Karena 5 kali 6 hasilnya adalah 30. 30 itu kurang dari 31. Kalau kita kalikan dengan 7, 5 kali 7 itu 35. Kalau 35 itu lebih dari 31, maka tidak mungkin hasilnya 7. Maka hasilnya adalah 6. Karena 5 kali 6 hasilnya adalah 30. 30 kurang dari 31 ya. Dapat kita kurang 31 dikurang 30 hasilnya 1. Ini sisa ya. Ini sisanya. Nah, maka hasilnya adalah 6. Nah, dapat kita tulis hasil dari pembagiannya menjadi bilangan bulat yang ada di depan. Sisanya adalah pembilang dan penyebutnya adalah penyebut awalnya yaitu 5. Maka 31 dibagi 5 hasilnya adalah 6/1/5. Contoh yang selanjutnya adalah 16 dibagi 16 per 9. Terus 16 dibagi 9. 16 dibagi 9 berapa ya? 9 dikali berapa yang hasilnya mendekati 16? 9 kali 1, karena
Kalau 9 kali 2 itu 18 lebih dari 16 ya. Maka hasilnya adalah 1. 9 kali 1 hasilnya 9. Kita bisa kurangi. 16 dikurang 9 hasilnya adalah 7. Maka dapat kita tulis ini sebagai sisa ya. 7 itu sebagai sisa. Nah, maka bilangan bulatnya adalah 1. Sisanya adalah 7 per 9. Selanjutnya 18 per 7. Dapat kita tulis 18 dibagi 7. Berapa 18 dibagi 7? Hasilnya adalah yang mendekati hasil dari 18. Kalau 7 kali 2 itu 14. Kalau 7 kali 3 itu 21. Berarti lebih ya. Maka yang mendekati adalah 7 kali 2. Hasilnya adalah 14. Dapat kita kurangi. 18 dikurangi 14. Sisanya adalah 4. Ini sebagai sisa. Oke, kita tulis bilangan bulat di depannya 2. Sisanya adalah 4 per 7. Maka hasil dari 18 per 7 sama dengan 24 per 7. Mudah ya. Pembahasan yang ketiga yaitu mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk persen. Dapat kalian ketahui persen itu artinya per 100. Maka kita ubah semua bentuk penyebutnya atau penyebutnya itu menjadi bentuk per 100. Berarti kita harus tahu pengalih dari penyebutnya itu dikali berapa ya supaya jadi 100. Sekarang kita langsung saja ke contoh yang pertama yaitu 3/4. Oke, 3/4 itu 3 sebagai pembilang dan 4 sebagai penyebut. Berarti coba ya, berapa dikalikan dengan 4 yang hasilnya 100 atau 100 dibagi 4 itu hasilnya berapa? Oke, hasilnya adalah 25. Kita dapat tulis ya, 3/4 dikali 25, karena 4 dikali 25 itu hasilnya 100. Nah, kalau yang bagian penyebutnya dikali 25, maka pembilang juga harus dikalikan 25. 3 dikali 25 sama dengan 75 per 100. Kalau kita ubah ke persen menjadi 75 persen. Nah, itu contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua, 5/20. Kita tulis ya, 5/20. Pembilangnya adalah 20, maka berapa ya supaya hasil penyebutnya menjadi 100? 20 dikali berapa? Itu 20 dikali 5. Kalau penyebut dikali 5, maka pembilang juga dikali 5. 5 kali 5 hasilnya adalah 25. Maka 25 persen. Nah, contoh yang ketiga, 16/25. Nah, kita udah bisa lihat di contoh yang pertama ya. Kalau 24 itu dikali 25 hasil 100. Maka 25 kebalikannya dikali 4 hasilnya jadi 100. Berarti di sini 16/25 dikali, ini di sininya per 100. Dikali 4. Kalau penyebutnya kali 4, maka pembilang juga kali 4. 16 dikali 4, kita dapat hitung 6 kali 4 itu 24. 4 kali 1, 4 tambah 2, 60. Maka 64 per 100 kita ubah menjadi 64 persen. Nah, yang terakhir 7/10. 10 dikali berapa supaya menjadi 100? Kita tulis dulu per 100. Oke, tentu kita tahu ya, 10 kali 10 hasilnya 100. 7 dikali 10 hasilnya adalah 70 per 100. Jawabannya adalah 70%. Oke, mudah ya. Jadi kalian hanya mengubah bentuk penyebutnya menjadi per 100. Contoh yang selanjutnya yaitu mengubah pecahan menjadi bentuk desimal. Di sini saya contohkan yang bentuknya per 10 dan per 100 terlebih dahulu ya. Karena kalau bentuknya per 10 dan per 100 ini akan lebih mudah untuk menentukan bentuk desimalnya. Jadi konsepnya kalau kalian ingin menentukan desimal, misalnya pembaginya adalah 10.
10 itu kan, nolnya 1 ya, maka, eee, 1 angka di belakang koma, berarti kayak 0, berapa, itu ada 1 angka di belakang 0 komanya. Lalu kalau misalnya per 100 berarti ada 2 angka di belakang koma, berarti misalnya 0, sekian, nah angkanya itu ada 2. Contoh ya, di sini 3/10. 3/10 dapat kita tulis karena ada 10, berarti kan 1 angka di belakang koma. Belakang komanya itu berapa? Belakang komanya adalah pembilangnya 3, maka 0, berapa? 1 angka di belakang koma yaitu 3. Nah, sekarang 25/10. Ini kalau tadi kan 3 itu hanya bilangan satuan. Kalau dia bentuknya bilangan puluhan, 25. Berarti ada 1 angka di belakang koma di antara 25. Berarti 1 angka di belakang koma, komanya kita tuliskan di tengahnya kan menjadi di sini harusnya 25. 2,5 karena 10 dibagi 10, maka ada 1 angka di belakang koma. Selanjutnya 17/100, berarti ada 2 angka di belakang koma. 2 angka di belakang koma berarti kita karena di sini ada 2 angka pas 2 angkanya berarti angkanya adalah tetap 17, 0,17. Selanjutnya 265/100. Berarti ada 2 angka di belakang koma. Di sini sementara ada 3 angka, 265. Berarti 2 angka belakang komanya itu 65. 2,65. Nah, bagaimana kalau misalnya hasilnya itu dibagi 10? Kalau misalnya 265 dibagi 10, berarti ada 1 angka di belakang koma ya, berarti 26,5. Nah, konsepnya seperti itu jika bentuknya per 10, per 100, per 1000, dan sekian. Nah, bagaimana bentuknya jika seperti ini? Ini salah satu alternatifnya kalian bisa dulu ubah dia menjadi bentuk per 10, per 100, dan bersekian, atau kalian juga bisa menggunakan bantuan pembagian kurung. Misalnya di sini saya coba dulu ya, menggunakan bantuan pembagian kurung. Berarti 3 dibagi 2. 3 dibagi 2 hasilnya adalah 1. 2 kali 1 hasilnya 2. Oke, jadi kalian harus paham dulu ya konsep pembagian. Nah, 3 dibagi 2 hasilnya adalah 1. 1 bisa nggak ya dibagi 2? Nah, 1 harus dikali dengan 10 dulu biar bisa dibagi 2. Kita tambahkan 0 sini menjadi 10 ya. Jika di sini bertambah 0-nya 1, maka pembagian di atasnya itu hasilnya tambah koma karena dibagi per 10. Sama seperti konsep yang awal ya. Misalnya di sini kan per 10 berarti ada 1 angka di belakang koma. Nah, ini 1 angka di belakang koma. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. 5 kali 2 hasilnya adalah 10. 0. Maka 3/2 hasilnya adalah 1,5. Bagaimana kalau 3/2-nya kita ubah ya menjadi bentuk per 10? Berarti kali berapa supaya jadi per 10? Kali 5 kali 5. 3 kali 5, 15. Nah, konsepnya sama ya. 1 angka di belakang koma berarti 1,5. Oke, bagaimana? Sudah paham ya pembahasan kita? Mungkin bentuk yang paling agak lebih ribet itu di desimal karena kalian harus paham bagaimana konsep pembagian dan perkaliannya. Mungkin cukup sekian ya pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.